Jangan sampai kita membuat standar sendiri atau memaksa seseorang untuk mengikuti standar kita di dalam lingkungan sosial. Wah, aku kayaknya masuk ke kategori itu. Nggak apa-apa, jujur dengan diri sendiri. Bisa langsung ke profesional. Cuman kita jangan self-diagnose. Terus kita mau ke psikolog, udah langsung, kamu ngapain ke sana? Kamu itu gila apa gimana? Gak terima gitu. Aku tuh ngedidik kamu bukan untuk jadi ini ya, gitu. Sesuatu yang terjadi di luar sana kita nggak bisa kontrol. Yang bisa mengontrol itu adalah diri kita. Ya kita kalau semisal dikecewakan, kita harus gimana problem solvingnya? Oh ya udah, aku dikecewakan, aku harus mencari sesuatu yang sekiranya itu bisa membahagiakan diri. Contohnya tidak lagi percaya dengan orang lain, harus berhati-hati. Nah itu yang bisa kita kontrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Liners, bertemu lagi bersama saya Dika Saputra di Lines Talk yang akan memberikan inspirasi dan juga edukasi seputar apapun yang perlu dibahas. Di Indonesia menurut data WHO, di Indonesia sekitar 9,8% masyarakat Indonesia terkena gangguan kesehatan pada tahun 2021 dengan angka depresi mencapai 6,6% dan diperkirakan angka ini akan terus meningkat di tahun 2024, 2025 dan seterusnya. Sebuah pertanyaan besar bagi kita, apa sebenarnya gangguan mental atau gangguan kesehatan? Kemudian barrier-nya itu ketika seseorang dikatakan memiliki gangguan kesehatan itu apa? Nah, saat ini sudah hadir di Lines Talk bersama dengan saya. Halo Kak Gisti. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lines Talk. Ya. Nah, prolog yang saya ucapkan adalah tentang kesehatan mental. Artinya mungkin liners yang ada di rumah juga pengen mengetahui sebenarnya kapan seseorang itu dikatakan mengalami depresi. Oke. Depresi itu sebenarnya bagian dari gangguan mental yang didasari ada beberapa latar belakang dulu. Nah, biasanya kalau semisalnya nih secara perkembangan sistem limbik di dalam korteksnya neurotransmitter ya, biasanya memang untuk orang yang kecenderungannya mengalami depresi itu yang pertama bisa terjadi dari amigdalanya kondisinya membesar gitu. Kemudian hipokampusnya mengecil. Nah, hal itu yang membuat secara kondisi moodnya itu mempengaruhi, kayak cemas, takut akan berlebihan. Kemudian dia juga untuk memulai kehidupannya aja dia tuh harus perlu energi yang kuat gitu. Nah, adapun untuk seseorang ketika didiagnosa depresi itu biasanya juga diawali dengan pertama, biasanya dia kecenderungannya bisa nih dengan stres dulu nih. Stres berat dulu. Bisa juga karena lebih ke fokus ke bagian pola pikir, kognitif. Nah, itu mempengaruhi ya. Nah, biasanya kebanyakan pikiran, gak mau mengungkapkan. Terus kemudian dia itu takut akan sesuatu yang sebenarnya belum terjadi. Dia tidak bisa membedakan antara kenyataan dan sesuatu yang masih belum sesuai dengan prediksi. Itu dia sudah suka ibaratnya overthinking lah bahasa anak zaman sekarang ya. Terus juga biasanya itu akan mengarah pada situasi cemas. Nah, cemas itu biasanya ada beberapa cemas positif dan negatif. Kenapa saya bilang seperti itu? Jadi ada situasi cemas seseorang ketika nih contohnya, wah aku besok ujian. Jadi aku harus cemasnya karena besok ujian, akhirnya dia ada keinginan kuat untuk belajar. Itu bagus. Nah, tapi kalau misalnya cemas itu dihadapkan dalam situasi yang sebenarnya kamu belum belum ada di situasi yang menurut orang itu belum terjadi, tapi kamu udah mikirin sesuatu yang udah terjadi. Oke, berlebihan. Berlebihan. Jadi ibaratnya nih, wah aku besok kerja ketemu sama bos yang gila, aku nggak sanggup ketemu sama teman toksik. Terus jadi akhirnya mau nggak mau di tempat kerja dia cemasnya biasanya udah mengarah pada permasalahan di bagian emosinya sama fisiknya.
fisiknya biasanya udah keringet dingin. Kemudian kalau udah ketemu seorang tuh udah kayak grogi. Itu gejala utamanya tuh. Gejala utama dari kecemasan dulu. Oke. Nah, terus kemudian dia juga susah untuk untuk berkonsentrasi. Nah, lalu biasanya ada tahapan kecemasan nanti ketika kecemasannya itu udah mulai tingkatannya udah naik, dia masuk ke ranah depresi. Depresi itu sebenarnya tanda utama yang dilihat itu kayak ada keinginan untuk mengakhiri hidup. Itu yang ekstrim kah atau Salah satu sebuah ciri khas dari depresi itu. Jadi seseorang kalau semisalnya nih aku udah capek banget sama hidup ini sampai itu masih keinginan ya, keinginan untuk bunuh diri, bukan udah melakukan kalau kayak udah self harm itu kan udah melukai diri sendiri, itu udah masuk ke depresi yang berbeda. Ada tingkatan depresi, ada sedang, ringan, berat, dan juga psikotik dan sebagainya. Nah, biasanya itu kalau misalnya udah masa depresi ringan, biasanya itu terjadi selama 2 minggu berturut-turut. Dia itu pertama dari segi afeksi, emosinya dia itu kekurangan minat, kemudian moodnya naik turun, kemudian juga susah untuk membedakan antara pemikirannya sama realitanya. Kemudian dia juga masih nafsu makannya berkurang. Nah, secara fisik ya bisa jadi berat badannya entah itu naik, entah itu turun. Kemudian kayak gangguan tidurnya, jadi tiba-tiba udah susah untuk tidur. Oke. Kalau dari sisi saintis yang Mbak Kisti pelajari adalah seperti itu ya. Salah satunya amigdalanya membesar tadi ya. Kemudian ada beberapa jaringan lain. Nah, sebenarnya kalau dari sisi sosialnya itu apa yang menjadi faktor terbesar seseorang itu bisa mengalami depresi semacam itu? Nah, sebenarnya pertama dari lingkungan dia, cara untuk sosial emosinya. Oke. Sosial emosi, apakah dia itu secara beradaptasi dia bisa atau tidak? Adaptasi lingkungan. Nah, kemudian ada beberapa tipe orang itu terkadang dia perlu waktu untuk beradaptasi di lingkungan dia. Tapi di orang sekitar itu dia nggak bisa memahami orang ini. Sehingga ada stigma dari teman-temannya. Wah, ini anak nggak asik nih. Oke. Ya, padahal ada beberapa anak yang tipenya itu dia perlu observasi dulu nih lingkungannya gimana. Terus aku harus cross check ini aku harus seperti apa. Emang ada tipe orang yang secara mengkomunikasikan sesuatu itu perlu waktu. Gitu. Jadi kalau semisalnya orang secara sosial gitu bilang ya bisa jadi balik lagi bisa jadi itu adalah sebuah cara sudut pandang seseorang berupaya untuk menjerumuskan seseorang ini untuk mengarah ke depresi. Nah, ibaratnya kita harus belajar. Kalau misalnya nih dia itu kesusahan dalam beradaptasi, dilihat dari anak ini pendiam, tapi jangan langsung dijudge. Anak ini nggak asik nih gitu, enggak. Tapi kita harus lihat. Bisa jadi dia memang kesulitan untuk berkomunikasi. Oke, artinya sebagian besar faktor lingkungan dan teman yang menjadi hal itu. Itu adalah hal yang sangat besar. Oke. Lingkungan anak itu ketika anak sudah usia dia memasuki remaja, itu kan faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi dari perkembangan kepribadian anak. Jadi ada transisi tuh anak dari usia anak ke usia remaja awal. Biasanya anak SD ke SMP. Nah, bahkan anak SD sekarang udah permasalahan sosialnya sangat banyak. Ada beberapa case yang saya tangani itu dia itu usianya masih 5 tahun ya. Tapi karena dia itu dari segi perekonomiannya sedikit kurang dari teman-temannya, sehingga teman-temannya itu membuli hanya karena si anak ini pengen nyobain makanan yang temannya bisa beli. Kayak burger. Dia nggak, uang sakunya dia sedikit nih, tapi uang saku temennya banyak. Padahal simpelnya anak ini cuma pengen nyobain, tapi teman-teman di lingkungannya itu udah ngejudge, wah ini orang miskin, kamu tuh orang yang nggak berguna. Sampai akhirnya dia sudah berada di tahap dimana dia itu sampai pengen ya itu udah di tahap menggambarnya itu udah bener-bener full, nggak ada colornya, hitam semua. Terus kemudian dia juga sampai mencuri uang
ayahnya, supaya dia bisa menyamakan dengan teman-temannya. Nah, itu yang saya bilang di awal. Jangan sampai kita membuat standar sendiri atau memaksa seseorang untuk mengikuti standar kita di dalam lingkungan sosial. Karena nggak semua orang untuk berada di level standar kamu itu bisa. Oke. Oke. Gitu. Artinya sebenarnya ada peran dari manusia lain untuk membentuk si karakter ini. Betul sekali. Kemudian gejala utamanya kalau tadi berbicara dari sisi saintis, kemudian saya juga ingin mengetahui juga bagaimana gejala utama depresi dari sisi emosional, kemudian fisik dan perilaku. Apa yang akan dilakukan orang yang ketika dia dalam kondisi depresi? Berbedanya dari sisi emosionalnya, apakah moodnya cepat berubahnya parah atau bagaimana? Sebenarnya kalau untuk depresi itu ada spektrumnya ya. Jadi ada beberapa tipe di mana dia itu memang gejalanya dari segi emosionalnya dia itu terlihat kayak ibaratnya minat untuk melakukan aktivitas aja dia udah nggak ada. Semacam beresin kamar aja dia nggak mau sampai berhari-hari selama 2 minggu contohnya. Mandi aja dia nggak mau. Dia bener-bener nggak mau yang nama dari segi kebersihan dia susah. Terus kayak ibaratnya untuk memulai hari ini bangun tidur, dia memulai aktivitas kayak makan aja atau komunikasi sama orang aja udah nggak ada, energinya udah nggak ada secara emosional. Cuman kalau dari segi fisik ya balik lagi itu kan mempengaruhi ya, fisik kan sangat terlihat karena dia secara emosionalnya udah belum stabil, setidaknya dari segi fisik pasti akan mengikuti. Kayak contohnya berat badan. Biasanya kalau semisal orang yang dari segi emosional untuk anak dengan gangguan depresi, biasanya memang dia itu kecenderungannya makannya itu kurang. Jadi kayak nafsu makannya berkurang bisa nafsu makannya bertambah. Oke, bisa kelihatan sih Kak. Kalau misalnya nih kamu ngelihat teman kamu yang biasanya secara normal ya udah dia oke aja, terus tiba-tiba kelihatan dia udah nggak kerawat, nggak keurus, secara look ya, nggak keurus, kemudian kok dia tambah kurus ya, atau dia kok tambah gendut, terus kayak nggak peduli dengan lingkungan, terus dia tuh kayak cuek, abai dengan situasi yang sebenarnya dia harus ada inisiatif untuk berinteraksi tapi dia nggak mau, atau dia tuh terlalu udah kosong, pandangannya udah kosong. Nah itu udah biasanya memang ke depresi sih, karena memang keinginan secara pemenuhan kehidupannya tuh udah turun gitu. Jadi regulasi emosinya juga akan mempengaruhi. Bisa nggak depresi ini menjadi penyebab utama seseorang mengalami gangguan mental di usia remaja? Jadi atau sebenarnya gangguan mental dan depresi ini adalah hal yang sama? Jadi depresi itu gangguan mental. Ya, artinya sama gitu ya, iya, tingkatannya. Jadi benar. Jadi gini, kalau semisalnya di kalangan remaja gitu, kita nggak bisa menjudge kalau semisalnya dia itu wah ini anak depresi, enggak. Jadi usia remaja tuh biasanya rata-rata tuh di krisis identitasnya sih lebih banyak. Terus kalau untuk mengarah ke depresi kita lihat dulu gejalanya seperti apa. Nah kita sebagai psikolog, saya sebagai psikolog biasanya selain observasi dan wawancara, saya juga harus lihat dari hasil tes proyeksinya apa. Tes psikologi ya, kita harus perlu itu juga, entah itu dari tes EQ-nya, tes proyeksinya, karena itu bagian dari sebuah evidence base kita untuk menentukan diagnosa ke sana. Cuman kalau semisalnya dikata apakah gangguan depresi ini sangat mempengaruhi kondisi remaja gitu, tadi ya pertanyaan gitu ya. Kalau semisalnya dia remaja dan memiliki gangguan depresi ya sangat mempengaruhi untuk masa depannya dia. Karena anak yang sudah pernah mengalami depresi biasanya secara distorsi kognitifnya ya, secara pemahaman kognitifnya, konsentrasinya juga akan beda. Kalau dihadapkan sebuah masalah, problem solvingnya juga akan beda. Biasanya kecenderungannya kalau misalnya udah pernah mengalami depresi, kita lihat dulu depresinya jenis apa dulu. Contohnya diagnosanya dia depresi dengan depresi berat gitu ya. Depresi berat. Kalau misalnya nih dia udah proses penyembuhan, kemudian udah terapi dengan psikiater dan psikolog, oke. Tapi ketika berjalannya waktu dia udah berhenti nih, udah stop semua karena dia udah bisa hidup normal gitu ya. Terus kemudian dia ketika ada suatu masalah, jadi ada suatu masalah yang membuat dia nge-trigger dia untuk muncul lagi. Jadi dia relapse lagi.
Jadi pasti akan muncul lagi. Semacam traumatik. Betul. yang Jadi problem solvingnya dia udah akan beda dengan orang yang normal yang tidak memiliki riwayat gangguan depresi. Oke. Gitu. Gini, ketika kita mengalami gangguan depresi lah, katakanlah seperti itu, apakah kita bisa menobservasi diri atau lebih baiknya kita langsung ke profesional? Sekarang kan medianya informasi tentang kesehatan mental kan sudah banyak. Media juga udah banyak yang concern mengkampanyekan tentang kesehatan mental. Sebenarnya kalau misalnya dari anak usia yang remaja atau diri kita sendiri gitu, wah aku kayaknya masuk ke kategori itu, nggak apa-apa, jujur dengan diri sendiri, bisa langsung ke profesional. Cuman kita jangan self diagnose. Nah terkadang kita udah kayak wah lihat ciri-ciri depresi, udah kayak schizophrenia atau depresi, iya. Jadi kayak udah wah aku kayaknya udah enggak kayak gitu. Harusnya kita memang benar kita harus datang ke profesional untuk menentukan aku ini diagnosanya apa ya. Aku ini sebenarnya dengan gejala yang hasil informasi yang saya berikan, yang saya dapatkan dan dengan kondisi saya, aku ngeranahnya kemana ya? Itu langsung konfirmasi dulu ke psikolog atau ke psikiater, gitu. Jadi nggak bisa kita menafsirkan sendiri atau self diagnose tuh sebenarnya ya nggak bagus juga, gitu. Mungkin sekitar 10 atau 15 tahun terakhir lah kita sangat-sangat aware terhadap kesehatan mental ini. Kalau kita berbicaranya dari sisi mungkin zaman sebelum itu, apakah sebenarnya kesehatan mental ini sudah ada dalam artian yang seperti sekarang ini ya, self diagnose, kemudian juga lebih aware. Sebenarnya dulu tuh sebenarnya ada nggak sih semacam ini, atau sebenarnya karena kita sekarang sudah aware dan zaman sudah teknologi terbuka seperti saat ini menjadi sebuah hal yang sangat-sangat peningkatan partisipasi penyakitnya gitu ya, orang-orang yang mengalami gangguan, maaf maksud saya, ini meningkat atau sebenarnya sudah dari dulu itu udah ada? Ada. Nah tapi di negara kita belum. Jadi sebenarnya kalau untuk masalah gangguan ini kan makanya kita kan ilmunya juga dari bukan di daerah negara timur ya, kayak negara Indonesia. Itu kan ilmu-ilmu yang kita dapatkan dengan psikologi itu kan biasanya ya dari Jerman. Karena kami kan memang teoritisnya itu kan lebih ke orang-orang sana. Karena mereka lebih concern ke situ. Karena makanya mereka mencetuskan sebuah teoritis dan intervensi. Karena kan juga ada beberapa hal yang berkaitan dengan mereka concern dengan kesehatan mental itu. Cuman kalau di Indonesia, balik lagi stigma kita orang-orang Indonesia itu kalau semisalnya datang ke psikolog atau ke psikiater itu udah labelnya kamu gila. Karena mereka belum paham tentang gangguan-gangguan psikologis itu yang seperti apa. Karena balik lagi perkembangan teknologi kita kan termasuk sedikit terlambat ya dari beberapa negara yang maju. Kita kan masih negara berkembang. Jadi tentang hal-hal seperti ini biasanya yang paling concern itu kalau dilihat sekarang aja, realistis aja. Orang-orang yang kelahirannya itu di bawah 90-an, mereka tuh juga masih belum aware sebenarnya tentang kesehatan mental. Mereka nggak paham ya apa yang mereka alami gitu. Betul. Jadi mereka lebih mengira kalau semisalnya orang tua kita nih lahirnya di bawah 90-an gitu. Terus kita mau ke psikolog, udah langsung, kamu ngapain ke sana? Kamu itu gila apa gimana? Gak terima gitu. Aku tuh ngedidik kamu bukan untuk jadi ini ya, gitu. Tapi kalau untuk anak yang usianya 90-an ke atas ya, sampai sekarang Gen Z ya, nah itu biasanya memang udah aware. Karena balik lagi, kita hidup di dunia kemajuan teknologi semakin pesat dan informasi yang kita dapatkan semakin pesat juga, dan ilmu-ilmu yang kita ketahui itu kan sekarang banyak mengkampanyekan dengan bahasa-bahasa sederhana yang bisa gampang diterima, yang bahasa-bahasanya tidak teoritis, bahasa-bahasanya setidaknya masuk ke milenial. Nah jadi komunikasi itu udah masuk tuh, makanya sekarang lebih banyak aware dibandingkan zaman dulu. Karena memang balik lagi kalau zaman dulu memang lebih ke stigma, mereka belum paham gitu sih. Gitu. Kemudian sekarang itu kan remaja banyak banget tuh yang datang ke psikolog, karena mungkin ya kadang-kadang juga
terkena dengan validasi TikTok gitu ya atau Iya, sosial betul. media lain. Oh, kayaknya saya ini gangguan mental Self-diagnosis nih, gitu ya. self diagnose nih. Udah ada nih semua ciri-cirinya ke saya. Karena dengan adanya asumsi itu makanya mereka ke psikolog. Dan mungkin bisa informasikan juga dampak positif apa ketika seseorang itu datang ke psikolog yang langsung dia rasakan setelah pulang dari psikolog. Oke, kalau dari kami memang di dalam psikologi kalau hari pertama nih biasanya asesmen pertama kita lebih ke konseling, kita mendengar seseorang. Seseorang kalau misal datang itu tiba-tiba datang banyak banget ceritanya, berarti kan udah terlihat dia tuh cuma butuh didengerin aja. Dengan seseorang yang menurut dia itu sosok itu adalah yang dia percaya. Terkadang meskipun kita punya banyak teman nih, punya temen yang juga suka ngedengerin, tapi kadang kita tuh nggak mau percaya sama orang itu. Bahaya. Iya, Betul. bahaya. Jadi makanya kalau semisalnya dengan psikolog, pertama kita kan pembahasannya juga lebih ke sesuai dengan evidence base yang diberikan, kemudian pengetahuan-pengetahuan yang juga yang sebelumnya dia tuh dapatnya dari informasi yang masih belum tidak tahu valid atau enggaknya itu kan bisa kita jelaskan, bisa kita arahkan. Dan kemudian juga kalau kita dengan konsultasi dengan psikolog, kita tuh tidak memberikan solusi ya, tapi kita memberikan dukungan, dorongan supaya dia itu bisa mencari solusinya sendiri. Nah, dan hal-hal seperti itu, kemampuan seperti itu tidak bisa kalau semisal kita tidak dilatih sebagai profesional atau praktisi. Gitu. Terkadang kalau mungkin dengan teman dekat atau kerabat biasanya lebih banyak judge-nya. Iya. Dan kadang menggurui. Nah, kesel kan biasanya. Nah, kalau kami di psikolog kita tidak boleh, itu udah kode etik kita. Tidak boleh menggurui. Tidak boleh ngejudge. Ya kita bukan menggurui tapi kita memberikan pemahaman dan pengarahan dan membantu si anak ini untuk bisa menemukan solusinya sendiri. Nah, itu ada teknik-teknik sendiri dari kami sebagai psikolog gitu. Karena kita kebanyakan sampai dengan saat ini Mbak yang datang ke psikolog cewek apa cowok? Sama sih. Jadi nggak ada 50. persentasenya. Persentase untuk itu sih sama. Ya karena cowok kan biasanya agak susah ya untuk bercerita gitu. Tapi ini loh, terkadang ada beberapa laki-laki sekarang tuh untuk anak laki-laki udah mulai aware nih. Oh gitu. Terkadang dia juga bisa menyampaikan itu biasanya sembunyi-sembunyi, datang ke psikolog tuh secara sembunyi-sembunyi. Karena itu bagus, karena setidaknya itu udah jadi sebuah, dia udah memahami, udah concern nih, oh iya aku tuh ada sesuatu yang nggak beres tentang aku. Biasanya sih lebih ke masalah pekerjaan. Kalau misalnya berkeluarga biasanya tentang masalah keluarga gitu. Sebenarnya udah mulai banyak, udah mulai paham tentang situasi secara psikologisnya, itu udah paham sih. Dampak dari seseorang yang tidak ditangani secara profesional gitu terhadap depresi ini apa yang akan ditimbulkan? Pertama, dia pasti akan kebingungan atau mungkin dari diagnosanya ini tidak sesuai dengan kondisi dia. Bisa jadi mungkin kalau semisal dengan psikiater dengan psikolog yang kita mendiagnosa sesuai dengan tadi ya, kayak hasil observasi wawancara. Kalau dengan psikolog ya, hasil observasi wawancara, ada tes proyeksi, tes EQ dan sebagainya. Jadi itu udah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dia dan diberikan intervensi yang sesuai. Tapi kalau semisalnya tidak dengan profesional, ya dampaknya dia balik lagi, mungkin bisa salah. Kalau ibaratnya nih, kalau sakit fisik salah resep obat, kemudian salah intervensi, salah langkah-langkah untuk salah diagnosa, nah kayak gitu. Lebih tinggi ya? Betul. Jadi memang kenapa harus dengan profesional ya, tujuannya itu supaya
apa yang kamu alami itu udah sesuai dengan intervensinya udah sesuai dengan apa yang kamu alami. Tapi kalau misalnya kamu tidak ke profesional, ya udah kamu akan kebingungan dengan permasalahan kamu. Kedua, kamu akan ngasal aja gitu diagnosanya apa, hanya sesuai dengan viti-viti gitu contohnya ya. Atau tentang hal-hal yang kayak mencari obat atau suplemen nih biasanya nih, suplemen itu biasanya kan ada yang sampai sponsornya udah berlebihan gitu, sampai beli ini beli itu, tapi ya itu nggak jelas ranahnya kemana. Jadi nggak paham nih sebenarnya gue tuh sakit apa sih gitu loh. Tapi kalau misalnya kalau untuk ke psikolog dan psikiater, ya lu udah diarahin lu mau obat apa, lu mau intervensi apa, lu bisa gitu, karena udah sesuai sama kondisi lu gitu. Apakah setiap orang-orang ketika ke psikolog itu pulang dari psikolog akan diberikan obat, atau untuk orang-orang yang di level-level tertentu akan dikasih resep obat? Jadi untuk saya luruskan dulu ya, kalau untuk memberikan resep obat itu ranahnya ke psikiater. Karena kami psikolog itu lebih intervensinya ke non farmakologi. Jadi untuk memberikan resep itu ranahnya ke psikiater. Karena apa? Psikiater itu S1-nya kedokteran. Kemudian mereka mengambil spesialis jiwa. Jadi dokter spesialis jiwa. Jadi mereka psikiater. Nah, kalau kami psikolog S1-nya itu psikologi. Kemudian kalau saya ya S2-nya ngambil kalau di kurikulum dulu S2 sama profesi jadi satu harus diambil. Kalau kurikulum sekarang S1 lulusan S1 psikologi bisa ngambil profesi dan bisa jadi psikolog. Artinya gitu. Boundariesnya adalah konseling aja ya kalau di tidak hanya konseling, tapi kita memberikan terapi tapi yang non farmakologi, seperti kognitif behavior terapi atau mindfulness. Nah, itu bagian dari psikolog. Tapi kita juga harus berkolaborasi dengan psikiater kalau semisalnya gangguan ini benar-benar udah berat, karena kombinasi terapi atau intervensi ini memang diperlukan. Jadi nggak mungkin dong kita yang contohnya gangguan depresi dengan gejala psikotik itu ada halusinasi sama delusinya. Nah, dia lagi relapse, kita intervensi kognitif behavior terapi atau mindful nggak bisa. Jadi dia harus minum obat dulu. Jadi itu bisa lebih pemulihannya saling berkombinasi. Tergantung dari tingkatannya ya. Ada beberapa tingkatan yang memang diperlukan ke psikolog aja cukup, tapi ada beberapa tingkatan bisa dikombinasi gitu. Kemudian di beberapa case ada juga yang dengan adanya kesehatan mental ini, dia menggunakan kesehatan mental ini sebagai senjata untuk menunjukkan kelemahannya di dunia akademik dan pekerjaan. Jika sebagai teman kita yang menemukan hal semacam ini, bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Pertama, kita harus klarifikasi dulu. Kenapa dia menggunakan alasan itu? Pertama, kita jangan judge dulu ya. Yang kedua, kita klarifikasi. Beneran nggak kamu ini melakukan hal seperti ini? Maksudnya kamu merasakan apa yang kamu ucapkan? Karena itu masuk ke kategori gangguan ini. Yang saya baca contohnya gitu ya, kamu sebagai teman. Ketiga, kalau kamu udah bisa konfirmasi kalau beneran nih aku kayak gini, ya udah, kita harus mengarahkan dia untuk ke profesional. Dan yang ketiga, kita harus menjaga privasi gitu. Nah, kalau semisalnya nih di tempat kerja dia ngomong ke HRD-nya alasannya banyak nih tentang masalah gangguan kesehatan, terus HRD-nya konfirmasi sama kamu sebagai teman dekat kamu gitu, ya kamu juga harus mengkonfirmasi juga dong ke teman kamu, apakah kamu ini emang benar-benar mengalami hal ini. Kalau emang iya, ya udah kamu harus ke psikolog, dan kalau bisa ditemani, dan kalau bisa juga harus ada hasilnya sebagai lembar buktinya. Dan yang ketiga, yang paling utama, kita juga ada beberapa kepribadian, memang ada anak yang lebih ke manipulatif tadi. Jadi memang ada seseorang itu secara kepribadiannya tuh memang suka melakukan drama. Emang itu ada gangguannya. Itu ada yang begitu? Ada. Jadi kalau semisalnya dia tidak melakukan drama gitu, kayak nggak tenang hidupnya ya? Lebih ke kayak seeking attention. Kalau dalam kasus anak-anak tuh dia mencari perhatian dengan hal mungkin
gebrakin badannya, jatuhin badannya. Tapi kalau untuk remaja atau anak yang sudah dewasa biasanya hal-hal yang lain. Drama, Entah jadi kayak tadi tuh tiba-tiba aku nggak masuk alasannya yang saya padahal dia jalan-jalan. Caper gitu ya. Ya lebih ke butuh atensi aja gitu. Nah, itu nyikapinnya gimana? Kadang kan capek juga kita ngadepin orang-orang semacam itu. Iya, kan? kalau memang kita menemukan orang-orang yang seperti itu ya lebih baik kita pertama harus klarifikasi dulu sama dia. Kalau bisa harus dengan bukti-bukti. Kalau ngomong sama anak seperti itu harus dengan bukti. Tapi kalau misalnya belum dikasih bukti nih, apaan sih kamu ini banget ganggu nyampurin hidup aku banget gitu contohnya. Tapi kan dia satu divisi nih sama kita contohnya. Tapi lu jalan-jalan. Nah, baru kita kasih ini buktinya gitu. Baru dia akan kelihatan tuh polanya. Bisa jadi memang anak-anak yang manipulatif itu juga nggak sadar kalau dirinya tuh manipulatif dengan situasinya. Nah, itu manipulatif yang semacam itu apakah itu juga termasuk penyakit ya? Lebih ke kepribadian, gangguan kepribadian. Oh, itu perlu diobatin juga? Ya perlu, harus dikonsultasikan kepada psikolog. Oke. Atau ke psikiater. Kadang kan ada memang beberapa case, kalau di sini nggak ada lah ya. Di sini baik-baik semua orangnya. Di luar mungkin kan case teman kuliah, pekerjaan dan lain sebagainya. Yang kadang memang dengan adanya drama dia menikmati itu. Dalam artian ketika ketemu tidak ada drama tuh kadang-kadang kayak ada yang kurang dari hidup dia gitu. Karena tujuan hidup dia itu. Karena memang krisis bisa krisis dari kasih sayang, krisis lebih ke krisis atensi sih. Ya. Jadi kayak aku kurang perhatian mungkin dari rumah. Makanya kalau semisal aku di rumah mungkin aku terlalu banyak diteken nih. Orang tuaku otoriter gitu. Ketemu sama teman-teman kok ketika aku bikin suatu masalah atau drama kok teman-temanku pada banyak tensi sama aku, kasihan, dielus, sabar ya. Padahal dia menikmati itu padahal ya bukan menikmati, lebih ke kebutuhan akan keinginannya dia untuk diperhatikan itu terpenuhi. Tapi dia nggak sadar kalau apa yang dia lakukan itu sebenarnya merugikan orang sekitarnya. Itu perlu penanganan khusus ya? Perlu dong. Gitu. Itu masuknya ke psikolog juga atau psikiater? Betul, ke psikolog dan psikiater itu saling kesatuannya. Betul. Jadi kami saling berkolaborasi ya. Oke. Kemudian di case yang lain ini kita enak ceritanya case to case gitu kan. Nah, di cerita yang lain itu adalah mungkin ada kepribadian yang memang dia itu tidak bisa berkomunikasi secara terbuka dengan orang lain, dengan orang-orang tertentu saja. Nah, contohnya? Misalkan di dalam satu circle atau di dalam satu perkumpulan, dia ini dilihat orang sebagai orang yang aneh. Dalam artian aneh, susah berkomunikasi, banyak berdiam diri, kemudian juga kadang-kadang berkomunikasinya tuh untuk kebanyakan orang nggak asik gitu. Nah, garing gitu ya? Iya, apakah orang ini juga perlu mendapatkan terapi? Perlu sih. Bisa jadi juga karena di faktor usia 5 tahun pertamanya dia memang ada permasalahan di bagian parenting orang tuanya. Bisa jadi dia itu selama ini selalu dibilang melakukan sesuatu jangan. Jadi dia nggak ada kesempatan untuk mengungkapkan apa yang dia mau. Sehingga itu menjadi perilaku menetap yang dimana dia itu membuat dia sampai ketika dia dewasa dia akan kesusahan ketika berkomunikasi dengan semua orang. Gitu. Jadi bisa jadi kita harus cross check dulu. Artinya melihat itu sebenarnya mudah ya. Maksudnya bukan mudah juga. Maksudnya kebanyakan dilihat dari umur 5 tahunnya. Usia 5 tahun pertama. 5 tahun pertama. Bisa di bawah 5 tahun juga bisa. Karena secara ini perkembangannya usia 5 tahun itu harusnya secara regulasi emosi itu sudah bisa udah bisa optimal. Gitu Kak. Jadi Kak, kalau semisal di usia 5 tahun ke bawah mereka kan suka tantrum tuh. Biasanya orang-orang ya parenting zaman dulu masih belum aware tentang regulasi emosi, biasanya dia selalu divalidasi. Ya udah ini kasih ini aja biar kamu diem. Jadi mereka itu untuk anak-anak di usia itu dia tuh tidak diberikan kesempatan untuk meregulasi emosi negatifnya sedari dia di bawah usia 5 tahun itu. Sehingga itu berpengaruh di perkembangan dia di usia remaja dan dewasa.
jatuhnya apa? Ya bisa jadi kalau semisalnya diam ya kamu, diam, gak usah nangis gitu. Jadi ketika dia udah remaja, ketika dihadapkan sebuah permasalahan, problem solvingnya dia apa? Ya udah, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin bisa jadi dia itu hanya bergantung sama orang lain. Atau ada juga yang ketika dihadapkan masalah, ketika remaja maupun dewasa, dia jadi tantrum. Tantrumnya itu mungkin dia itu ngambeknya sampai berhari-hari, ngebanting barang. Nah, itu bisa jadi karena memang balik lagi perkembangan anak itu harusnya gimana sih Kak gitu. Kita sebagai orang yang mungkin ya calon orang tua atau seperti apa, ya kita harus membantu anak untuk memvalidasi emosi, tidak memvalidasi emosi negatifnya dengan cara kalau dia tantrum ya udah dibiarin aja, tapi kita harus klarifikasi dulu ke anak. Jadi contohnya gini, dan itu emang berpengaruh ketika dia remaja dan dewasa. Kita ngomong kalau dia lagi tantrum, oke, mama dan papa diem dulu ya. Nanti kalau semisalnya kamu udah tenang, kita ngobrol. Mama diem karena mama nungguin kamu tenang. Dah, kita kasih klarifikasi tuh. Supaya apa? Coba deh kita contoh nyata. Terkadang kita kalau ngelihat seseorang yang diem, padahal dia sebenarnya nggak marah sama kita, kita langsung menyimpulkan, dia marah ya sama aku. Ya. Karena selama ini kita itu tidak pernah diberikan klarifikasi tentang situasi pelabelan emosi. Kayak mama aku itu diem bukan berarti dia marah. Tapi selama ini karena orang tua tidak pernah mengklarifikasi, jadi kayak ngerasa, kayak contohnya ketika tantrum, udah kamu diem sana aja, kita diem aja, kita tidak mengklarifikasi kalau kita orang tua tuh diem karena memang nunggu dia tenang gitu. Tapi kalau semisalnya dia tantrum itu, kita langsung masukin kamar, dikunci pintunya, kita diem aja, nggak mengklarifikasi, jadi dia udah langsung kayak, wah aku takut sama pintu, wah aku udah ngerasa kayak kalau misalnya mama diem itu berarti itu marah, padahal mamanya sebenarnya nggak marah. Nah, dan itu berefek ketika dia remaja dan dewasa, beranggapan bahwa jadi itu lebih ke classical conditioning ya. Jadi kalau semisalnya nih, ternyata kalau semisalnya orang diem, aku lagi marah, berarti itu tandanya dia marah sama aku. Padahal belum tentu dia marah, dia cuma pengen dengerin kamu diem. Makanya klarifikasi itu penting. Termasuk seperti tadi teman-teman yang drama tadi ya, kita harus mengklarifikasi dulu. Dan kita juga harus ngomong, sejujurnya aku nggak suka loh dengan kamu yang seperti ini. Nggak apa-apa, kita itu salah satu sebuah terapi kepada anak ini untuk bisa memahami, ternyata aku udah setoksik itu ya. Nah, kita juga harus ngomong. Dan nggak boleh satu orang ya, harus semua orang kalau emang benar-benar merasakan itu. Gitu. Nah, yang jadi pertanyaan berikutnya adalah gini, di anak-anak kelahiran 2000, artinya mereka memiliki orang tua kelahiran 2005 ke atas gitu. Artinya memiliki orang tua kelahiran milenial gitu. Dan kelahiran milenial adalah generasi yang lumayan aware terhadap kesehatan mental. Tetapi faktanya dengan parenting, dengan cara parenting yang aware terhadap kesehatan mental tersebut, kebanyakan melahirkan Gen Z yang tidak memiliki mental yang kuat. Attitude ya. Bisa attitude, bisa komunikasi. Kenapa ini bisa menjadi sebuah pembicaraan? Karena faktanya adalah di tahun 2024 ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang lay off teman-teman Gen Z ini karena salah satu faktornya adalah komunikasi organisasi yang buruk, mental yang tidak baik. Mental bekerja ya, mental organisasi dan hal-hal lain. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari sini ada yang miss nggak sih dari proses parentingnya, kemudian dari proses psikologinya atau bagaimana? Secara statistik sih sebenarnya secara realistis aja ya, saya ngomongnya realistis aja. Banyak beberapa case anak-anak yang kelahiran 90-an yang sudah memiliki anak gitu, menjadi orang tua gitu ya. Mereka juga belum aware sebenarnya. Karena apa? Karena mereka masih tergantung dengan orang tuanya yang dulu. Bahkan dari neneknya malah yang ikut andil untuk memparenting anak ini. Jadi ada co-parenting di situ, ada campur tangan orang tua yang dulu benar-benar nggak aware. Ada yang sudah aware nih, tapi tetap harus ada campur tangan dari neneknya. Dan itu nggak bisa segampang itu kita melepas itu. Artinya benar-benar harus dilepas ya, dalam artian ketika tapi kan nggak segampang itu. Rantainya kan nggak bisa dilepas seperti itu. Terkadang nih orang tua yang kelahiran 90-an gitu ya, kayak tadi anaknya tantrum gitu. Udah nggak usah divalidasi, biarin dia meregulasi emosi negatifnya gitu. Nah,
Terus ada nenek, apa sih, kasihan lo anaknya. Baru divalidasi, dikasih apa, efeknya apa ketika udah remaja ya seperti itu. Karena memang keberhasilan parenting itu harus dilakukan dengan sendiri, tanpa campur tangan orang tanpa lain. campur tangan orang lain. Karena perkembangan anak, makanya kenapa banyak case-case seperti itu bisa jadi karena itu. Bisa terjadi juga, kita lihat dulu lingkungan keluarganya gimana. Oke. Karena nggak semuanya orang yang kelahiran 90 itu bisa aware tentang, mungkin aware dengan kesehatan mentalnya dia, tapi tidak aware dengan parenting. Oke. Karena awal mula dari pembentukan karakteristik atau kepribadian anak itu dimulai dari parenting. Oke. Karena parenting itu sangat penting untuk generasi juga ya, generasi yang sekiranya dari segi attitude-nya, akhlaknya itu udah tergantung dari parenting. Tapi mereka lupa untuk belajar tentang parenting itu sih. Oke, gini. Mungkin di beberapa hal, di beberapa manusia yang lain gitu, kita berbicara manusia yang lain. Ada juga manusia itu atau orang itu yang dia tidak bisa bercerita ke orang lain, tapi dia bisa bercerita ke dirinya sendiri. Ini apakah termasuk ke dalam gangguan kesehatan mental? Maksudnya gimana itu? Artinya ketika dia memiliki masalah, dia seakan-akan berdialog dengan dirinya sendiri, bukan dengan orang lain. Oh, itu sebenarnya adalah sesuatu yang juga bagus ya, bagian dari defense mekanismenya dia yang untuk coping stressnya dia. Jadi kan ada beberapa sebuah metode intervensi dalam psikologi itu katarsis namanya. Jadi ketika katarsis itu artinya ketika dia bisa ngomong pada media apapun. Jadi ibaratnya nih, aku kesel sama si A. Jadi dia ngobrol sama tembok atau siapa, dia menganggap menganalogikan bahwa si A itu tembok. Jadi kamu ibaratnya ngomong, aku tuh kesel banget sama kamu ini. Itu bagian dari katarsis. Itu sebenarnya nggak aneh itu. Ya itu bagian dari defense mekanismenya dia. Dan itu tapi tergantung ya kita konteksnya gimana dulu nih. Apakah dia di keramaian dia ngomong sendiri, atau di situasi tertentu dia bisa membedakan dengan kenyataan dan sesuatu yang belum nyata atau gimana. Nah, kita juga harus cross check dulu tuh seperti apa. Tapi kalau misalnya dia itu aku kesel sama orang, dia butuh waktu sendiri, dia katarsis dengan itu. Jadi defense mekanismenya itu berarti itu udah normal. Berarti kamu punya coping stress yang bagus. Jadi kamu punya defense mekanisme yang bagus. Sekiranya kalau misal udah ngobrol gitu, kamu udah mulai tenang. Jadi itu oke. Tapi case-nya kalau misalnya dia ngomong sendiri di keramaian yang tidak bertopik, tidak sesuai dengan situasi, nah itu baru itu ke gangguan ya. Lebih ke kayak kamu konsultasikan. Kalau untuk mengarah ke gangguan masih harus diobservasi dulu. Ya. Gitu. Kemudian ketika seseorang sudah terdiagnosa dengan gangguan jiwa ini, bagaimana sih sebenarnya untuk mengkomunikasinya ke orang terdekat? Kadang-kadang kan ada di situ kayak malu atau gengsi atau belum trust untuk membicarakan itu. Sebenarnya harusnya gimana? Apa langsung ke psikolog aja atau orang terdekat perlu dikasih tahu? Salah satu utamanya tetap harus dia harus jujur dengan orang terdekatnya. Jadi orang yang mengalami itu, karena dia juga butuh caregiver ya. Jadi kalau misal ada sesuatu, ada seseorang yang harus dia hubungi dulu nih, siapa yang paling orang percaya, itu tetap harus jujur dan harus konfirmasi dan kasih tahu nih kamu ke psikolog siapa, kemudian setiap apa jadwalnya. Jadi perlu untuk diberikan beberapa penanganan. Kalau semisalnya nanti ada beberapa terapi yang perlu dibutuhkan dengan teman, itu boleh nanti sama-sama balik ke psikolognya, bisa dikonsultasikan. Karena mungkin bisa jadi ada beberapa mungkin di bagian terapinya itu dibutuhkan untuk pendampingan. Nah, itu karena juga perlu banget gitu sih. Oke, artinya memang dilihat terlebih dahulu kira-kira siapa orang yang kita percaya. Betul. Kemudian kita hubungi dia sebagai salah satu hal yang perlu untuk jadi benar-benar dia itu bisa jadi keluarga, bisa jadi orang terdekat, bisa jadi kolega atau sebagainya, boleh. Yang penting itu kalau misalnya ada sesuatu ya hubunginya sama dia. Oke. Aku tuh pernah baca beberapa artikel menarik, salah satunya tentang masalah psikolog juga, punyanya Dr. David Hawkins kalau nggak salah, tentang spektrum emosi. Nah, kalau berbicara tentang spektrum emosi ini sebenarnya ranahnya itu kita bisa nggak sih melihat emosi kita di level yang mana,
divalidasi dengan beberapa warna. Kalau David kan berbicaranya dia dengan beberapa warna. Nah, kalau Mbak sendiri sampai dengan sejauh ini apakah pernah melihat itu dalam artian ini levelnya dia kayaknya udah apa namanya, kesabarannya di luar batas gitu. Jadi bisa berdamai dengan apapun gitu. Atau sebenarnya emosi itu gitu-gitu aja? Enggak, jadi emosi itu sebenarnya mungkin spektrumnya tuh lebih ke mania atau hipomania ya biasanya. Biasanya kalau yang mani tuh udah terlihat banget emosinya yang kayak sekarang nangis tiba-tiba ketawa. Jadi udah terlihat tuh. Biasanya anak-anak bipolar ya gitu. Atau juga ada beberapa depresi juga sama. Jadi moodnya tuh selang beberapa menit tuh langsung kayak gitu. Swing ya? Mood swing. Jadi memang tergantung sih. Kalau semisalnya dari si dokter tadi kan mungkin dia udah sesuai dengan penelitian, aku nggak tahu ya itu udah penelitian atau gimana. Mungkin dengan penelitian, dengan menggunakan itu dia udah ada hasilnya. Kemudian rehabilitasnya udah sesuai gitu. Jadi ya berarti dia udah punya beberapa aspek nih bisa menentukan kalau semisalnya dia mungkin merah berarti kategorinya jadi dia udah mengkategorikan sesuai dengan aspek. Jadi dan sesuai dengan dia pakai evidence base-nya siapa, teorinya siapa gitu. Tapi kalau secara eksplisit kita juga nggak untuk menentukan dia mood atau tidak itu biasanya juga harus dengan menggunakan screening bisa dengan alat ukur. Nah, kalau kami biasanya kalau depresi bisa menggunakan alat ukur BDI atau DAS. Nah, itu bisa. Biasanya untuk alat ukur pertama kali anak-anak yang mungkin awalnya dia Kak, aku tuh kondisinya sekarang gini. Jadi saya biasanya langsung kasih alat ukur itu semacam Likert. Nah, jadi nanti dilihat tuh dia persentasenya udah di tahap depresi, kecemasan atau distres. Jadi kita menggunakan alat ukur. Kalau aku ya biasanya ke situ. Jadi nggak bisa langsung, ya itu mungkin karena beliau penelitian ya. Jadi makanya dia udah beberapa kali dengan menggunakan subjek yang sekiranya bisa ini udah secara keabsahannya udah sesuai nih. Makanya dia udah berani ngomong kayak gitu. Kalau saya sih lebih tetap dengan menggunakan evidence base saya, yaitu dengan menggunakan alat ukur ya. Kalau misalnya untuk menentukan mood gitu. Kemudian yang menarik ini mungkin ada beberapa hal lagi yang ingin saya tanyakan terkait dengan self harm. Itu ada kemungkinan bisa sembuh nggak sih? Terus juga skizo. Kalau skizofrenia itu kan udah di tahap yang gangguan, udah di tahap yang parah ya. Itu ada karena kemungkinan bisa. Kalau untuk kesembuhan sih balik lagi itu tergantung dari tingkat caregivernya juga sama orangnya. Biasanya orang-orang yang skizo itu dia suka suka kambuh karena nggak mau minum obat. Gitu. Tapi kalau untuk sembuh sih kemungkinan kecil ya. Lebih mungkin kalau untuk diterapi lebih mengurangi simptom-simptom yang sekiranya itu mengganggu kehidupan dia sama orang lain. Kalau self harm sendiri? Self harm sendiri itu tergantung juga. Itu kan bagian dari self harm itu bisa masuk ke gejala gangguan depresi juga. Nah, kalau untuk depresi sebenarnya dilihat tingkatannya. Tingkat dia bisa sembuh dengan cara kalau misalnya yang sekiranya masih ringan gitu ya bisa dengan terapi dan obat. Tapi jangan sampai putus ya. Gitu. Karena bentuk ringan atau tidaknya itu apakah dari cara dia melukai diri atau bagaimana? Enggak, kalau untuk itu kami sesuai dengan pedomannya. Kami ada pedoman diagnosisnya. Dengan DSM-5, PPDGJ itu kita menggunakan itu. Jadi udah ada evidence base-nya sendiri. Gitu. Kalau misalnya kalau untuk menentukan ringan dan ringan dan berat itu tergantung nanti ada beberapa gejala, dari gejala emosinya apa aja, fisik apa aja, kemudian sosialnya gimana, apakah dia selama 2 minggu ada 2 gejala, setidaknya 5 atau 2 gejala dalam 2 minggu itu udah masuk kategori mana gitu. Jadi udah sesuai dengan pengkategoriannya gitu. Mungkin apa saja nih aktivitas yang bisa mengurangi depresi tersebut? Apakah dengan cara kita bermain dengan bestie gitu ya? Bisa healing dan gitu juga ya. Aktivitas mengaji itu juga bisa mengurangi depresi atau bagaimana? Kalau memang mengaji adalah sesuatu yang bisa membuat orang itu mindful ya nggak apa-apa, justru itu bagus. Itu jadi salah satu solusi.
Ya. Karena kan kalau mengaji lihat dulu ya mengajinya apakah mengaji sendiri atau mengaji bareng gitu. Kalau ngaji bareng kan setidaknya dia bertemu dengan banyak orang. Kemudian dia juga bisa komunikasi, bisa ngobrol. Setidaknya kan itu bisa memulihkan dari segi emosionalnya dia gitu. Terus yang kedua bisa dengan hidup sehat, itu paling utama. Hidup sehat itu nggak hanya olahraga aja, tapi apa yang kita makan juga harus sehat. Karena sesuatu yang sehat, insya Allah itu juga membuat tubuh kita secara emosional, secara psikologis itu juga akan bisa membuat sehat. Kayak bakso ceker contohnya. Ya nggak apa-apa kalau semisalnya lagi stres makan bakso ceker ya nggak apa-apa. Iya. Tapi jangan sering-sering, nanti kan kolesterol ya. Jadi sehat tambah lagi ya. jadi penyakit, stres lagi nanti di rumah sakit kan jadi berabe ya gitu. Oke. Kak Kisti ini kan seorang psikolog nih. Yang terdengarnya sangat memahami orang lain gitu. Karena memang dibekali dengan ilmu. Pernah nggak psikolog mengalami depresi atau gangguan mental? Sama halnya dokter, saya juga pernah nanganin dokter, psikiater juga ada. Pernah. Pernah. Itu larinya kemana? Ke sesama psikolog atau gimana? Kalau kami sih ya, kita manusia juga. Kita itu ada yang namanya Bukan nabi ya? bener. Jadi kalau semisalnya kondisi seseorang itu memang ada yang namanya persona, Mas. Persona. Jadi topeng. Oke. Jadi kita itu memang secara profesional kita harus memahami situasi. Kalau saya udah paham nih situasi saya itu kondisinya sebagai profesional, sebagai psikolog. Oke. Tapi kalau misalnya kebetulan saya seorang ibu juga dan istri, jadi kalau misalnya saya punya masalah, saya biasanya larinya ke suami saya, suruh bercerita. Sebagai istri ya, bukan sebagai psikolog gitu. Karena pada dasarnya kita juga sama kita sebagai manusia yang sekiranya manusia ini kan juga butuh yang namanya kekuatan. Nah, manusia itu mendesain dirinya sendiri untuk menjadi apa tuh tergantung kamu profesinya apa. Nah, profesi aku sebagai psikolog, aku ngedesain diri aku ketika aku dihadapkan sebagai orang yang praktisi, profesional di situasi ini ya aku harus ngomong secara profesional gitu. Tapi kalau misalnya aku udah menjadi seorang mendesain diriku menjadi seorang istri, ya aku harus ngomong secara istri aja, nggak usah ngomongnya secara pekerjaan. Biasanya kalau saya sih larinya ke suami gitu. Regulasinya ke situ ya. Regulasinya ke situ, dan saya harus memahami nih, gue manusia gitu. Gue manusia, gue sekarang bukan jadi psikolog tapi gue sebagai manusia, gue sebagai istri aku harus aku juga perlu nih penanganan meregulasi emosinya sih seperti itu. Dan biasanya saya juga menggunakan keilmuan saya ya untuk mengintervensi diri saya sendiri, kayak ibaratnya lebih ke mindful. Terus kemudian ya hal-hal yang menurut saya tuh kayak afirmasi positif gitu. Jadi lebih banyak mengucapkan ucapan-ucapan yang lebih positif untuk menguatkan diri gitu. Kak Kisti, mungkin pesan terakhirnya untuk teman-teman yang ada di rumah terkait dengan aware terhadap kesehatan mental ini, silakan. Oke, mungkin untuk teman-teman semua di rumah, sesuatu yang terjadi di luar sana kita nggak bisa kontrol. Entah itu seseorang yang menyakiti kita, melukai kita, entah itu membuat kita kecewa, itu nggak bisa kontrol. Cuman yang bisa mengontrol itu adalah diri kita. Jadi kita yang harus bisa mengontrol diri dengan cara ya kita kalau semisal dikecewakan, kita harus gimana problem solvingnya. Oh ya udah, aku dikecewakan, aku harus mencari sesuatu yang sekiranya itu bisa membahagiakan diri. Contohnya tidak lagi percaya dengan orang lain, harus berhati-hati. Nah itu yang bisa kita kontrol. Tapi kalau semisalnya contohnya Kak, aku dijahatin terus nih setiap hari, ya udah kamu kalau semisal di lingkungan itu kamu tidak diterima, salah satu yang kamu bisa mengontrol adalah keluar dari itu, ketoksikan itu, karena kamu nggak bisa ngontrol satu lingkungan itu. Jadi sesuatu yang bisa kita kontrol ya dikontrol untuk bisa bertahan hidup, untuk bisa tetap positive thinking, untuk bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Tapi kalau sesuatu yang tidak bisa kontrol, ya udah jauhi aja, kalau nggak ya pergi aja gitu. Karena itu sesuatu yang sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, tidak bisa dipaksakan, dan tidak boleh kita tuh terlalu memaksakan diri untuk bisa menyelesaikan sesuatu yang sebenarnya itu bukan kapasitas kita gitu. Oke, gitu sih.
Alhamdulillah, jazakillah khairan Mbak Ya, Isti udah amin. memberikan edukasi yang sangat luar Iya, biasa. sama-sama. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi dengan tema-tema yang berikutnya ya. Boleh, Oke, oke. baik. Dan Liners, terima kasih alhamdulillah jazakumullah khairan sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Kemudian juga komen di bawah kira-kira narasumber siapa yang akan kita undang, terus temanya apa kira-kira yang menarik untuk kita bahas lagi. Saya Dika Saputra, sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.